Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam wa ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya, kita semuanya selalu mendapatkan hidayah dari Allah, kesehatan, keberkahan dalam hidup, dan kita bisa bahagia di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Di samping kanan saya sudah ada Bapak Sutopo. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Sutopo. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu Anda ketahui, beliau ini adalah salah satu pengusaha di dunia kopi. Betul Pak ya? Masya Allah. Kalau bertanya tentang perkopian, beliaulah insya Allah ahlinya, khususnya di Bandar Lampung ini. Nah, maka pada kesempatan kali ini kami ya alhamdulillah bisa berkesempatan untuk berdialog dengan beliau, dan kita akan mengupas tentang dunia perkopian sambil kita akan tanya-tanya bagaimana nanti cara meramu kopi, kemudian kita bisa meminum biar sehat. Dan kata orang Pak Topo ya, nanti tolong diluruskan kalau salah, orang minum kopi itu kemudian dunia tampak cerah, kemudian bisa bekerja energik seperti itu. Ya, Pak Sutopo, mungkin beliau pemirsa belum banyak mengenal tentang Pak Sutopo ini. Pak Sutopo ini tinggal di mana ya? Di Panjang, Pak. Iya, Panjang, Bandar Soekarno-Hatta ya. Jalan Soekarno-Hatta. Ya, 45 Bandar Lampung. Kelurahan Weluni. Ya, Kelurahan Weluni, Panjang, Bandar Lampung. Ya, itu tempat tinggal beliau. Kemudian kalau produksi, rumah produksinya di mana ini, Pak? Masih jadi satu dengan rumah itu. Jalan Soekarno-Hatta. Oke, jadi kalau nanti pemirsa mau ya melihat prosesi dari kopi dari awal, dari bahan baku sampai jadi, bisa menghubungi rumah beliau di Wailunik Panjang Bandar Lampung. Ya, mungkin bisa diceritakan Pak Topo, sejak kapan Pak Sutopo ini menggeluti dunia kopi ini? Kalau mulai usaha ini dari tahun 94. Dari tahun 94 itu dulu ya awalnya masih pakai drum. Nah, terus belakangan ini alhamdulillah alat-alat roasting itu luar biasa, dan anak-anak muda terutama ya yang dengan kopi itu luar biasa gemar, ilmunya selalu ilmunya itu meningkat terus gitu. Nah, ini kemarin alhamdulillah dari Sentra Kopi Bandar Lampung dapat bantuan alat roasting dari Bapak Wali Kota waktu itu, tapi ini terus dikucurkan sama Ibu Wali Kota 20 unit alat roasting. Ya, alhamdulillah itu sangat membantu kami yang tadinya masih manual sederhana, dan kalaupun itu kita pengen yang bagus, kita masih istilahnya tuh nyiwa ke orang lain, tapi dengan adanya bantuan ini luar biasa, sangat membantu usaha-usaha kopi ini ya. Masya Allah. Jadi beliau ini sudah diberikan bantuan ya, untuk mesin produksi yang kalau dirupiahkan lumayan Pak ya, lumayan mahal. Ya, kalau 20 kali 50 bisa 1 miliaran ini. Masya Allah. Dan alhamdulillah beliau itu gimana? Dipinjemin atau digratisin gitu? Alhamdulillah itu hibah, semua anggota dapat satu-satu, nggak suruh bayar, nggak apa, hibah aja, memang bantuan. Ya. Saya dengar jabatan di dunia perkopian di Bandar Lampung ini Pak Sutopo juga ada di dalamnya. Mungkin dijelaskan Pak, jabatannya apa Pak? Jabatan nggak ada, jabatan di sini kerjasama aja. Cuman kebetulan di antara kawan-kawan ini saya yang lebih awal gitu ya. Saya mulai dari tahun 94, sementara kawan-kawan kita ini tahun 94 masih SMP, masih anak-anak gitu kan. Nah, sedikitnya ya saya dianggapnya ketua kelas lah ya gitu. Ketua kelas ngomong yang lain gitu. Oke.
Pak Sutopo, kita ketahui kan di Bandar Lampung ini banyak gerai-gerai kopi ya. Jadi kedai-kedai kopi ini luar biasa ya, menjamurnya di mana-mana. Dan kita lihat semakin banyak berkembang, semakin banyak yang tumbuh, tapi juga pengunjungnya juga sama-sama banyak. Ya, Masya Allah, ini kan ada dunia baru yang menantang ya untuk mengusaha kopi. Tentunya ini juga patut disyukuri sehingga produksi kopi semakin meningkat ya. Nah, kalau di Provinsi Lampung ini perkebunan kopi di mana mungkin bisa agar pemirsa tahu, Pak Topo? Kalau untuk wilayah Provinsi Lampung, ya alhamdulillah semua kabupaten ada semua, teman yang besar itu Lampung Barat, Waikanan, terus ini Tanggamus juga alhamdulillah kopinya bagus-bagus dari Ulu Belu, dari air Naningan, alhamdulillah harganya agak miring dan kualitasnya nggak kalah lah. Insya Allah. Karena sudah berkecimpung lama di dunia kopi, pernah nggak Pak Topo sampai ekspor gitu ke luar negeri? Alhamdulillah kalau untuk kopi luwak ini bukan ekspor lah ya, tapi dikirim ke Korea, ke Cina itu ya, apalagi kalau Natalan, kalau Desember itu, alhamdulillah permintaan dari Korea sama dari Cina ya, alhamdulillah lumayan banyak untuk kopi luwaknya. Oke. Nah, jadi bagi Anda semua, mungkin khususnya remaja ya yang ingin belajar banyak dengan Pak Topo ini, bisa beliau dijadikan sebagai mentor, sebagai guru bagaimana cara nanti memproduksi hingga memasarkan. Karena beliau sudah sampai, barangnya sudah sampai Korea, Cina dan sebagainya. Nah, di sini di stand ini Anda bisa melihat beberapa produk kopi ya yang bermerek macam-macam. Nah, ini tolong Pak Topo jelaskan satu demi satu biar pemirsa ini jelas ya. Silakan Pak. Ini 3 merek, sebetulnya ini merek keluarga. Jadi ini merek anak saya Jedak, ini Z Kopi, dan ini 3 dunia yang istilahnya dari tahun 94 punya kita. Kalau unggulan kita dan yang laris itu ini petik merah. Petik merah ini disortir memang spesialis untuk kopi-kopi yang berkualitas, yang merah, yang unggul lah ya gitu. Tapi kalau yang ini yang premium ini rumah makan itu pakai ini. Tapi kalau anak-anak muda dan orang yang pengen memang hobi kopi ini. Apa namanya Pak? Petik merah ya, Jedak petik merah. Jadi bisa Anda dapatkan nanti ini kopi Jedak petik merah. Kopi mewah petik merah. Oke, kopi mewah petik merah. Nah, misalnya ada yang mau beli, ini bisa didapatkan di mana nih Pak? Di toko-toko sudah ada, dan ini yang cukup lumayan itu di gerai Al Furqon. Kalau kita Jumatan di Al Furqon, nah itu ada di Lungsir ya? Ya, Lungsir ya. Itu insya Allah selalu ada itu di situ. Dan itu gerai UKM Bandar Lampung memang di situ pusatnya ya. Tapi di Jen-Jen, di Chandra, di Surya ada. Jadi apabila Anda ingin menikmati kopi yang beliau sudah produksi, bisa dicari di tempat-tempat yang tadi beliau sudah sebutkan. Nah, Pak Topo, ini berbicara racikan ini, ya kan ada orang yang mungkin salah, mungkin kopi yang terlalu banyak, gula yang terlalu banyak, ya maka mungkin diberikan tips gimana sih agar menciptakan kopi yang enak, ya sehingga tidak mengganggu kesehatan, justru malah sehat. Ini gimana? Sebetulnya kopi ini kalau kita bisa meraciknya ini herbal ya. Oh, herbal untuk menjaga kesehatan. Karena apa? Dengan kita ngopi, pacu jantung itu ini kata dokter itu lebih ini ya, lebih kenceng gitu. Nah, cuman ini kalau kita mau sehat ya sebaiknya nggak usah pakai gula. Oh, tidak usah pakai gula ya. Jadi kopi asli. Kopi luwak gitu ya. Apalagi kopi luwak, kopi petik merah pun insya Allah yang bagus tuh nggak pakai gula.
Cuman kalau pakai gula ya sedikit aja tuh. Ini kopi dengan gula itu perbandingannya 1:1 lah. 1 sendok kopi, 1 sendok gula putih. 10 gram kopi, 10 gram gula gitu ya. Karena kalau 1 sendok sama 1 sendok itu beratnya gula. Itu banyak gula, kepedisan jadinya. Ini manisan. Itu kayak Kurang nanti bikin cendol ya. Ya, kurang bagus kalau kalau kebanyakan gula kurang bagus, di kesehatan juga kurang bagus. Ya betul. Jadi kalau berbicara sendok nih, biar mungkin pemirsa lebih jelas. Ini apakah setengah sendok gula, apa 3 sendok kopi atau bagaimana? Coba. Kalau untuk di gelas 250 cc atau sampai 300 mili cc itu 10 gram itu ya 1 sendok. 1 sendok. Nah, 1 sendok gula, 1 sendok kopi. Kalau gulanya kurangi dikit lah. Itu kalau nggak dipakai timbangan ya. Apalagi tadi Pak Topo sebutkan nggak usah pakai gula. Nggak usah gula itu lebih ya. Ya betul. Saya juga sudah mempraktekkan ya. Jadi dulu memang saya gulanya agak banyak. Nah, atau imbang minimal. Nah, sekarang saya sudah mengurangi gula dan memang terasa lebih nikmat kopi tanpa gula, lebih segar. Betul-betul minum kopi bukan minum gula. Ya, insya Allah bisa dipraktekkan nanti agar betul-betul bisa kita menikmati kopi khas ini misalnya petik merah, betul-betul ya akan terasa khasiatnya. Oke, Pak Topo, ada nggak ini selama ini penelitian dari mahasiswa atau instansi pemerintah atau instansi pendidikan ke tempat Bapak ini mengolah kopi? Tempo hari ada dari Polinela ya, dari Polinela ada ke rumah magang gitu ya. Magang ada setengah bulan magang di rumah gitu. Ya. Magang usaha kopi untuk mau kenaikan tuh. Mau selesai ya? Iya. Penamatan. Iya. Ada ya. Ya, Masya Allah. Dan ini juga bisa melebarkan ya pengetahuan atau menambah pengetahuan bagi insan-insan pecinta kopi atau di dunia pendidikan untuk menggali ya lebih dalam tentang kopi yang kita miliki ini. Karena kalau di Lampung ini orang dari Lampung ya bawa oleh-oleh biasanya kopi. Ya, karena kopi ini adalah khas dari Provinsi Lampung. Nah, kemudian kalau di rumah produksi ini berapa karyawan Pak Topo? Yang bungkusin cuma 3, yang produksi 1. Selebihnya itu keluarga sendiri. Keluarga sendiri ya, istri, anak, saya sendiri gitu ya bantuin. Tapi yang digaji dari luar itu 3 itu memasin, 1 untuk produksinya. Ya. Nah, ini saya tanya secara pribadi nih Pak Topo, selaku yang membuat kopi. Nah, kalau Pak Topo ini dalam sehari ini, ya ini berapa kali ngopi nih? Itu tergantung suasana sih ya. Cuman yang stabil itu habis subuh dan habis asar supaya nggak ngantuk. Oh, habis subuh pulang dari masjid. Ya, sebelum baca Al-Quran. Sebelum baca Al-Quran ngopi. Ya. Jadi betul-betul ambil Al-Quran, kopinya nanti keburu ngantuk. Iya, jadi betul-betul kelihatan jelas ya hurufnya betul, ya. Walaupun nggak pakai kacamata sudah jelas. Nah, Masya Allah. Ini juga salah satu trik ya agar ambil Al-Quran, ngopi dulu. Bikin kan? kopi dulu. Nah, mungkin dalam penyajian ini Pak Topo. Iya. Yang saya tahu ada 2 versi. Pertama, kopinya dimasukkan di panci sambil direbus. Yang kedua adalah kopinya ditaruh di gelas, diseduh. Nah, ini mana yang baik, mana yang kira-kira lebih nusuk, nendang gitu ya? Itu sebetulnya yang lebih yang lebih tahu, yang lebih ini sebetulnya anak-anak muda itu. Sekarang ini banyak orang pakai ini filter itu ya, gitu. Sampai filter gitu. Ada yang filter stainless itu bisa dipakai terus, gitu kan, cuci pakai. Ada juga yang pakai semacam tisu gitu kan, sekali pakai buang. Itu kalau nggak pakai gula sebaiknya pakai filter seperti itu. Nah, cuman kalau di warung-warung itu yang bagus itu kopinya taruh dulu,
baru gula. Baru di Itu apa? di gelas maksudnya. Iya, baru diseduh dikasih airnya gitu. Kopi dulu baru gula gitu. Ya, demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perbincangan kita dengan Bapak Sutopo banyak hikmah ya, dan kita bisa menikmati kenikmatan dunia, di antaranya adalah ngopi, bisa sendiri atau bareng-bareng. Nah, sekarang juga banyak komunitas-komunitas ya, perkumpulan anak-anak sekolah, remaja yang ternyata minumnya adalah ngopi, dan ini halal jika ngopinya bayar ya. Ya, terima kasih Pak Sutopo atas waktunya. Mudah-mudahan usahanya ini semakin lancar Amin. dan mendapatkan keberkahan. Ya, amin. Terima kasih ya. Dan jangan kapok apabila nanti kami datang untuk berdialog lagi ya. Selalu terbuka. Oke, terima kasih. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bincang-bincang kami dengan Bapak Sutopo tentang kopi mengopi, dunia perkopian. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ikuti terus perjalanan kami dalam membahas dunia lainnya, tentunya ngopi dan sebagainya nanti insya Allah. Dan jangan lupa untuk mengikuti channel ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel Hidayat Abu Khalid Official. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Khairul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.